gimana gravimetri itu sama ya, sama-sama penentuan sampel, kandungan senyawa dari suatu sampel, tapi dengan cara pengendapan gitu. Jadi diendapkan dengan reaksi yang membuat dia itu menjadi endapan, seperti itu. Nah, kalau nanti yang akan kalian lakukan adalah gravimetri sulfat dan juga gravimetri untuk penentuan nikel. Seperti itu. Nah, untuk penentuan sulfat, sepertinya saya sudah pernah sudah pernah menyampaikan nggak sih? Ingat nggak? Ada yang masih ingat? Gravimetri penentuan sulfat? Halo? Gravimetri penentuan sulfat itu ada juga ya, sudah ada di e-learning. Jadi jika kalian mau melihat, itu sudah ada bagaimana cara kerjanya, terus kemudian alat-alat apa aja yang harus disiapkan, terus kemudian apa aja yang harus diperhatikan ketika bekerja gitu. Karena yang namanya gravimetri itu ada hal-hal yang harus diperhatikan gitu ya. Karena kalau misalkan tidak diperhatikan nanti bisa-bisa tidak sesuai gitu, tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Hello, chemistry Nah, students. kalau di Today we're going to video be ini performing a contohnya adalah gravimetric determination of a gravimetri sulfate. penentuan sulfat. So in this experiment, we're going to learn the Langsung techniques saja associated saya with percepat ya. Nah, jadi di sini the first kita diminta untuk menentukan kadar sulfat 30 dari grams suatu sampel yang mengandung sulfat, tapi kita nggak tahu sampel itu apa. Nah, jadi kita diminta untuk menentukan kadar sulfatnya. Nah, caranya adalah dengan cara menimbang terlebih dahulu sampelnya. using an analytical balance. For today's experiment, we're going to be using unknown sulfate number 2. I've already gone ahead and added our sulfate to a weigh boat, and the mass of the sulfate we'll be using is 0.4213 grams. So next, we're going to take our unknown sulfate and we're going to analytically transfer it to a 250 ml beaker. Kemudian sampel itu dilarutkan di dalam beker. I also went ahead and added enough water so that we had approximately 50 milliliters in our beaker. Next, we're going to add 2 milliliters of 6 molar hydrochloric acid. Terus ditambahkan dengan HCl, itu supaya suasananya menjadi asam ya. Jadi ada reaksi di mana harus suasana asam. Kalau misalkan suasananya basah atau mungkin netral, itu kemungkinan akan berpengaruh pada hasil endapan using nantinya. a stir rod until all of our unknown sulfate has dissolved. Okay, so all of our unknown sulfate has dissolved in the beaker. So we're now going to leave the stirring rod in the beaker and we're going to heat the solution
on a hot plate Terus until it is kemudian nearly dipanaskan di boiling, atas but not hot quite plate. boiling. At this point, our solution with our unknown sulfate is getting close to boiling, but it's not quite boiling. So we're going to measure out 15 milliliters of 0.25 molar barium chloride. Nah, itu adalah setelah pemanasan ya, itu langsung ditambahkan dengan reaksi yang dapat menghasilkan endapan dengan sulfat itu gitu. Nah, di situ adalah BaCl2, di mana nanti akan terbentuk endapan BaSO4 yang berwarna putih. Again, we need 15 milliliters of our 0.25 molar barium chloride. Ini ya, langsung saja coba saya percepat. Nah, ini ya, terus jadi endapan nih berwarna putih. Okay, so we slowly added all Terus of our 0.25 molar kemudian barium chloride to our 250 ml beaker over a period of about 3 minutes. And as you can see, we have dipanaskan the lagi. white precipitate of barium sulfate in our beaker. So what we're going to do now is we're going to rinse off any remaining white precipitate that's on our glass stir rod with a little bit of water into our beaker. We'll set the stir rod aside. And now we're going to allow the precipitate to settle in the beaker for approximately 10 minutes. Okay, so while our precipitate settles, what we've ahead and done is we have our ring stand here with an iron ring, a clay triangle, and then we have our crucible with the lid ajar. Nah, ini adalah proses untuk pengkonstanan ya, pengkonstanan cawan krus atau cawan porselen sebelum digunakan. Karena nantinya endapan BaSO4 itu akan disaring terus kemudian diabukan menggunakan cawan porselen. Sehingga sebelum digunakan cawan porselen ini harus dikonstankan terlebih dahulu. Konstan itu maksudnya beratnya tetap gitu ya. Selama beberapa kali penimbangan itu beratnya harus tetap. Nah, jadi dibakar dulu ya ini di atas bunsen. Our crucible and crucible cover have now cooled di to room udara, temperature, harusnya ya, and so the mass of our crucible and crucible dimasukkan ke cover desikator baru ditimbang. is 17.6519 Nah, penimbangan ini bisa dilakukan mungkin lebih dari 2 kali ya, supaya diperoleh bobot yang Now we're going to konstan. take a piece of ashless filter paper and we're going to fold it into quarters. Then we're going to open it into a cone and place Nah, it in ini our adalah funnel. proses penyaringan endapan. Jadi diperhatikan ya, itu yang digunakan adalah corong yang tangkai panjang. Terus kemudian gunakan statif, klemnya yang berbentuk lingkaran. Nah, baru filtratnya nanti ditampung. Nah, untuk menggunakan corong ini ya, sudah pernah juga sebenarnya saya sampaikan, jadi harus tidak ada gelembung udara. Jadi harus mengalir dan padat di tangkainya, airnya harus padat. We're next going to start pouring our mixture containing the barium sulfate precipitate down a glass stirring rod and into the funnel. We want to be careful that the level of liquid in our funnel is never more than 3/4 of the way up. Saya kira sudah ini ya, sudah bisa ya. Jadi saya percepat saja setelah penyaringan.
Oh ya, jangan lupa juga nanti kertas saring juga harus sama ya, ditimbang terlebih dahulu sebelum digunakan untuk menyaring. Now that all of our liquid has drained from our funnel. Nah, ini ya kertas saring yang sudah berisi endapan, You kemudian want to be careful dipindahkan not to di use too dalam much cawan pour porselin. so that you don't tear your filter paper. Setelah itu But you should be able to place your entire filter paper with your barium sulfate precipitate inside your crucible. For the next part of this experiment, we're going to need to heat the crucible vigorously so that the filter paper begins to char or turn white to brown to black. But we don't want to heat it so vigorously that the filter paper bursts into flames. If your filter paper bursts into flames, you'll need to quickly cover it with your crucible cover and lessen the amount of heat. And now we're going to continue to heat this filter paper until it has completely turned black. So let's go ahead and light our Bunsen burner. Nah, ini proses So our filter pengabukannya. paper is starting to char. Proses pengabuan. The white filter paper is starting to turn brown, and then it will turn to black. You can see our filter paper is really starting to char now. Our entire filter paper has now charred to black. So now that our entire filter paper has turned black, we're going to heat the crucible vigorously with the cover off. Nah, pengabuan ini apa namanya yang terjadi itu ya, senyawa-senyawa organik akan menguap. Terus kemudian kertas itu kan termasuk senyawa organik ya. Jadi di situ adalah selulosa. Kertas itu adalah senyawa organik, jadi selulosa. Jadi nanti akan hilang kertas saringnya itu, dan yang tersisa itu hanya mineralnya saja, mineral barium sulfatnya. Gitu. Jadi nanti setelah pengabuan hasilnya akan seperti ini langsung saja. Nah, akan jadi seperti ini nih. Apa namanya? Apa ya, abu putih ya, endapan putih juga, tapi sudah tidak ada kertasnya dan tidak ada zat-zat organik yang lainnya gitu. Nah, kemudian dari sini konstankan lagi. Jadi didiamkan dulu di udara terbuka, terus kemudian dimasukkan ke desikator, terus kemudian ditimbang seperti itu. Nah, itu adalah secara umum ya, secara umum gambaran yang nantinya akan dilakukan ketika praktikum gravimetri. Oke, saya boleh minta tolong untuk di-share job sheet-nya salah satu, silakan. Oke, langsung saja ke cara kerja. Karena tadi sudah saya perlihatkan di video ya, jadi apa namanya, secara keseluruhan yang akan kalian lakukan sama seperti di video. Mungkin ada beberapa yang berbeda gitu ya. Ya, untuk menimbang sampel sama ya, tadi di video juga ada penimbangan sampel terlebih dahulu, sampelnya yang mengandung sulfat, karena di sini kita akan menentukan kandungan sulfatnya. Terus kemudian dilarutkan dengan aquades, terus
ditambahkan HCl pekat. Kan tadi ketika penambahan HCl pekat di video itu tidak diencerkan, tapi ini diencerkan. Jadi nanti di beker glass 400 kalian masukkan sampel, terus masukkan Aquades 25 ml, terus kemudian ditambah HCl pekat mungkin 0,6 ya atau 0,5 mili, terus kemudian ditambah lagi Aquades sampai volumenya itu 200 mili. Gitu. Jadi bisa dihitung sendiri ya. Jadi penambahannya berapa Aquadesnya. Terus kemudian larutan dididihkan. Terus setelah dididihkan ditambah BaCl2 5%. Nah, ketika penambahan BaCl2 ini akan terjadi endapan putih gitu ya. Sama seperti tadi, tapi di sini penambahannya harus tetes-tetes karena tadi di video itu kan langsung ya dituangkan dari gelas ukur. Nah, kalau nanti di praktikum itu kita penambahannya dengan tetes-tetes karena apa? Supaya kita tahu bahwa endapannya itu sudah semua mengendap atau belum, atau sulfatnya sudah semua mengendap atau belum. Nah, caranya itu dengan tetes-tetes. Ketika misalkan ditetesin lagi dengan BaCl2, maaf itu masih ada endapan, karena terlihat ya di situ ada larutan yang jernihnya, di atasnya itu ada larutan jernih, endapannya itu ada di bawah, jadi terlihat ketika diteteskan BaCl2, misalkan masih ada endapan, berarti harus diteteskan lagi sampai ketika ditetes BaCl2 itu tidak terjadi endapan atau tidak membentuk endapan. Itu bisa dikatakan endapannya sudah sempurna atau semua sulfat itu sudah mengendap. Seperti itu. Nah, kemudian larutan tadi yang sudah ada endapannya dipanaskan di atas penangas air yang ada di lab ya. Jadi bukan di hot plate tapi di atas penangas air. Nah, itu tujuannya supaya endapannya mengendap ke bawah ya, turun ke bawah dan lebih besar partikel endapan tersebut gitu. Nah, di situ kita juga masih diminta untuk tes endapan juga sudah sempurna atau belum, atau masih terjadi endapan ketika diteteskan BaCl2. Sama caranya seperti membentuk endapan BaSO4 ya. Jadi tetap ditetesin BaCl2. Kalau di situ masih terdapat endapan putih atau ketika ditetesin itu masih terbentuk endapan putih, berarti di situ belum terjadi pengendapan yang sempurna. Sehingga harus diteteskan lagi BaCl2-nya. Sampai ketika diteteskan BaCl2 tidak terbentuk endapan. Nah, itu yang dinamakan endapan sudah sempurna. Terus kemudian oke. Ya, jadi karena di sini itu menunggu ya. Dalam pemanasan ini kan juga ada yang menunggu, harus cek gitu. Nah, yang satunya bisa melakukan itu pengkonstanan cawan porselen. Jadi sama yang dilakukan seperti yang di video, dibakar dulu di atas bunsen, kemudian didiamkan saja ya supaya udara suhunya dingin seperti di udara gitu. Jadi tidak langsung dimasukin ke desikator atau tidak langsung ditimbang setelah dibakar itu. Jadi harus didinginkan dulu di udara di suhu ruang, terus kemudian dimasukkan ke desikator, baru nanti ditimbang gitu. Nah, penimbangannya atau pengkonstanannya ini mungkin lebih dari 2 kali ya, 3 kali lah mungkin ya, supaya sampai diperoleh bobot yang konstan. Bobot yang konstan itu angkanya harus sama nih. Kan di neraca analitik itu kan 4 angka atau 4 digit di belakang koma. Nah, 3 digit
di belakang koma itu sebisa mungkin harus sama angkanya. Jadi angka keempatnya aja yang berbeda. Atau kalau ini masih latihan ya, karena kalian masih latihan, jadi 2 digit di belakang angka itu harus sama. Di belakang koma, 2 digit di belakang koma itu sama. Jadi tidak harus 3, itu nggak apa-apa. Jadi angka yang ketiga dan keempat boleh berbeda, seperti itu. Sampai diperoleh bobot yang seperti itu. Mungkin dua kali atau tiga sama, dua bobot yang sama. Nah, boleh baru dihentikan itu pengkonstanannya. Nah, kemudian disaring, ya disaring sama seperti yang di video tadi. Terus nanti, tapi kalau di sini ada dicuci dengan dengan air panas, jadi kalian harus menyiapkan air hangatnya ya untuk mencuci. Jadi semua endapan itu ketika sudah disaring, yang ada di beker gelas pun juga harus dipindahkan. Nah, itu gunakan air panas atau air hangat gitu. Terus nanti kan di situ diminta untuk cek ya, tidak boleh harus bebas Cl-. Itu adalah dengan cara ditetesin AgNO3. Nah, di situ kalian bukan filtratnya yang diambil, tapi tetesan ini ya, tetesan terakhir yang ada di corong itu boleh diambil, terus kemudian ditetesin dengan AgNO3. Sudah bebas Cl atau belum. Kan kalau misalkan masih ada Cl itu terbentuk endapan putih, tapi kalau tidak ada Cl tidak terbentuk endapan putih. Nah, kalau misalkan masih ada ion Cl, dicuci lagi endapannya dengan air panas atau air hangat. Gitu, sampai bebas Cl-. Terus kemudian kertas saring tadi dipindahkan di dalam cawan porselen, terus kemudian dipijarkan itu dibakar di atas bunsen tadi tuh sama seperti yang ada di video, dan kemudian dikonstankan gitu. Jadi jangan lupa juga nanti kertas saringnya juga harus ditimbang terlebih dahulu sebelum digunakan untuk menyaring ya. Terus kemudian boleh turun lagi, Rafli. Nah, setelah dipijarkan, terus kemudian nanti dinginkan suhu ruang, masukkan ke dalam desikator, terus ditimbang. Nah, sama ini juga harus sampai konstan, gitu ya. Nah, setelah itu kalian bisa hitung berat sulfatnya, kadar sulfatnya dengan rumus perhitungan. Nah, ini data pengamatan, jangan lupa nanti yang diisi berat sampel yang kalian timbang itu berapa, sesuaiin saja dengan yang ditimbang. Misalkan 0,3 sekian, itu ditulis saja gitu ya, berapa gramnya. Terus kemudian untuk yang tabel A itu ketika pengkonstanan ya yang diisi itu. Jadi lama pemanasannya berapa lama, terus kemudian lama pendinginannya, beratnya, sampai nanti diperoleh berat konstannya. Nah, kalau di sini semua datanya dimasukkan sama seperti sama seperti titrasi, semuanya dimasukkan datanya, tapi nanti yang di rata-rata itu adalah berat konstannya saja. Kan kurang lebih sampai 2 kali ya. Sampai 2 kali itu di rata-rata aja. Di mana ketika penimbangan itu berat yang pertama dan berat yang kedua 2 digit ya, 2 digit di belakang koma itu sama. Nah, itu yang dirata-ratakan. Terus kemudian, tapi ini untuk cawan kosong ya. Jadi nanti cawan kosongnya untuk tabel A, terus untuk yang tabel B itu adalah cawan kosong dan endapan. Sama seperti pengkonstanan cawan kosong. Seperti itu. Berat semuanya, semua data dimasukkan, tapi yang dirata-ratakan itu adalah berat konstannya saja, di mana yang ketika ditimbang itu
diperoleh 2 digit yang sama dari penimbangan pertama dan penimbangan kedua. 2 digit di belakang koma. Nah, itu sama. Terus kemudian dihitung berat endapannya, ya. Jadi nanti kan diperoleh nih, di situ ada rata-rata berat cawan plus endapan. Terus di tabel A itu ada rata-rata berat cawan kosong. Nah, itu nanti dari situ kalian bisa memperoleh atau bisa menghitung berat endapan. Oke, lanjut lagi di bawah. Ke bawah lagi. Terus kemudian ditulis juga kadar sulfatnya, dihitung. Ya, faktor gravimetri sepertinya sudah ada di atas, mR sulfat per mR BaSO4. Terus kemudian berat endapan, hasilnya hasil perhitungannya berapa, dan berat sampel tadi yang dihitung berapa, yang diukur berapa, atau yang ditimbang berapa, terus dikalikan 100%. Itu adalah hasil dari kadar sulfat di sampel yang kalian timbang. Oke, seperti itu untuk penentuan sulfat secara gravimetri. Nah, ada yang mau ditanyakan? Bu, izin bertanya, Bu. Iya. Untuk limbah penentuan modul gravimetri ini dibuangnya ke saluran air atau ada tempat penampungannya ya, Bu? Mungkin bisa di apa namanya, di tempat penampungan. Nanti ini aja tanya ke Pak Alim, disediakan atau enggak tempat penampungannya. Oke, baik Bu, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Ketika pengkonstanannya ya. Boleh lebih ini sih ya, apa namanya, lebih kurang 10 menit. Jadi dikurangin 10 menit aja coba. Gitu. Misalkan yang awalnya itu 30 menit, terus nanti yang berikutnya 20 menit gitu, nggak apa-apa sih. Yang penting nanti setelah dipanaskan, didinginkan dulu sampai suhu ruang, terus nanti dimasukkan ke desikator gitu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya. Ya. Kalau ini melakukannya per kelompok atau sendiri-sendiri, Bu? Oh ya, ini untuk teknisnya nanti dua orang ya. 2 orang kan di satu meja kan ada 2 ya, ada 2 mahasiswa nih. Nah, 2 orang melakukan gravimetri sulfat. Nah, terus nanti yang seberangnya ya, berarti ya, kan mejanya kan kalian berhadapan-hadapan. 2 orang yang bersebelahan itu melakukan sulfat dan 2 orang yang bersebelahan lagi itu melakukan nikel gitu. Caranya seperti itu. Tapi masing-masing mahasiswa membuat jurnal semua. Ya sulfat, ya nikel itu dibuat jurnalnya. Terus kemudian untuk laporan juga dua-duanya dibuat masing-masing mahasiswa. Jadi nanti untuk gravimetri, misalkan nih Nabila dapat gravimetri sulfat datanya. Nah, nanti untuk yang gravimetri nikel tinggal minta data kelompok depannya. Gitu. Seperti itu, Nabila. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Semuanya sudah paham?
Gimana nih? Semua sudah paham? Kalau dari saya cukup, Bu. Oke, kalau cukup, ya nanti kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Ya semoga semuanya bisa mengikuti ya, meskipun ya tidak semuanya melakukan, tapi harus bisa tahu gitu apa yang dilakukan temannya. Jadi nanti karena ini banyak menunggu ya, jadi ketika menunggu bisa kalian lihat yang pekerjaan teman selanjutnya, yang lainnya bagaimana gitu. Oke, kalau sudah cukup tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya cukupkan untuk briefing gravimetri sulfat. Selanjutnya saya serahkan kepada Bu Dewi untuk briefing gravimetri nikel. Mangga Ibu. Baik, terima kasih Bu Retno. Ada yang bisa bantu saya atau tetap Rafli mungkin yang ambilin video di Classroom Rafli? Kalau bisa, kalau tidak mungkin yang lain bisa bantu ambil. Kita lihat video nikel DMG. Masih Rafli yang bisa bantu saya atau yang lain? Rafli masih bisa bantu? Sebentar, Bu. Di Classroom Rafli. Bisa Rafli? Bisa, Bu. Langsung share aja videonya. Full screen bisa? Oke. Gak ada suaranya ya, Raf? In this experiment, we use gravimetric analysis to determine the amount of nickel through its precipitation with an organic reagent. Peralatan yang digunakan? Reagents include nickel sample, 1% dimethyl lyophile solution, 1 m Reagent, reaksi. 2.5 m acid chlorhydric, and nickel sample. 0.5 Sampel padatan. 3 grams of unknown nickel sample was weighted. Nickel sample was transferred to a 600 milliliter beaker. Around 1.8 milliliters of 2.5 m chloric acid was added. Penambahan HCl sedikit. 150 milliliters of distilled water was
also raised by distilled water. pH of the sample was measured. pH was around 2. 1N ammonia was adjusted drop by drop to the solution until pH changed to between 8 and 9. Mencek kondisi larutannya tadi. Kalau kurang basa tadi ditambahkan amoniak. The sample was heated to 80 Celsius degrees with constant stirring. 40 milliliters of 1% dimethyl glyoxide Dibantu solution dipanaskan 70-80 derajat Celcius. changed to red and precipitate. Seperti tadi yang Bu Retno jelaskan, di sini menambahkannya langsung. Kalau kita nanti menggunakan pipet tetes ya. Solution was cooled down to the room temperature. The precipitate settled until a thin layer of a clear liquid was formed on the top of the beaker. A few drops of 1% dimethyl glyoxide solution were added until there was no additional precipitate formed. Untuk NIDMG, penyaringnya bukan kertas saring tetapi kaca masir ya itu. Ditimbang dulu sampai konstan. Sama seperti kalian melakukan sulfat. Ini proses penyaringannya ya. Nanti jadi selangnya itu dihubungkan ke keran air ya. Keran airnya dibuka, nanti menyedot kaca masir tersebut ya. Kalian bisa meletakkan tangan kalian di atas kaca masir ya. Kalau terasa ada sedotan berarti itu berjalan dengan baik penyedotannya. Itu dilakukan pencucian di gelas kimianya, dikembalikan ke kaca masir. The funnel was left in the oven to dry for several days. Final weight was 30.6355 grams. In the calculation, we got the result 7.5, but we discussed Ini perhitungan bisa dilewat saja. lower. We guess that there were random errors happened during the experiment. Stop aja videonya. Jadi tadi itu memperlihatkan proses yang akan kalian lakukan ya. Hanya tadi penambahan amonium hidroksida ya. Amonium hidroksida itu menggunakan pipet tetes ya. Kalau tadi langsung dituang dari gelas kimia ke dalam gelas kimia yang berisi sampel yang suhunya dipertahankan 70 sampai 80 derajat Celcius. Rafli bisa men-share job sheet-nya yang cara kerja mungkin. Baik, kita langsung masuk ke cara kerja. Tapi saya nggak bisa baca kalau tulisannya kecil-kecil. Gedein dikit, Fit. Tulisannya, Fit.
Ya, ini cara kerjanya ya. Menimbang sekitar 0,3 gram sampel nikel ya. Biasanya sih nikel sulfat ya. Padatan biasanya berwarna biru ya. Ke dalam gelas kimia. Jadi setelah ditimbang nanti dilarutkan di dalam gelas kimia ya, yang agak besar 450 ml, karena nanti ditambahkan berbagai reaksi dan larutan yang mungkin volumenya menjadi banyak ya, sehingga digunakanlah gelas kimia yang agak besar. Nah, ketika kalian sudah melarutkan ya dengan di sini dikatakan sedikit air, tadi di video ada ya, menambahkan HCl 1:1 ya, sebanyak 5 ml ya. Lalu encerkan sampai ini larutan keseluruhan ya, sampai 150 ml sekitar 150 ml, makanya digunakan gelas kimianya yang 400 ml ya. Kemudian itu dilakukan pemanasan, tadi juga sudah dilihat. Kalau nanti sih tidak harus seperti yang di video itu ya, yang di video itu kan diukur terus digantung ya itunya termometernya ya, tetapi nanti kalian mengukur aja termometernya dicelupkan gitu, jangan menyentuh dasar ya. Kalau mengukur larutan itu jangan menyentuh dasar dari gelas kimia, karena kalau dasar pasti lebih panas daripada larutannya ya. Jadi harus di sekitar 70-80 ya. Nah, kalau sudah di sekitar segitu suhunya, maka ditambahkanlah dimetilglioksin ya sebanyak 25 sampai 35 ml. Kemudian setelah itu tambahkan larutan amoniak encer tadi ya. Kalau tadi langsung dari gelas kimia kecil ditumpahkan ya, tapi kalau kita nanti tidak, diteteskan, tetes demi tetes di permukaan air itu sambil diaduk ya, larutannya diaduk. Kalau kalian bisa mendapatkan pengaduk magnetic stirrer dengan hot plate-nya itu lebih baik, tapi kalau tidak kalian bisa mengaduk biasa pakai pengaduk gelas. Mengaduk gelas, jadi sambil diaduk kemudian langsung diteteskan lagi, diaduk lagi ya. Apakah masih terjadi endapan? Kalau masih terjadi tambahkan terus. Kalau kelihatannya ketika diteteskan tidak ada perubahan warna, maksudnya ketika diteteskan tidak menjadi merah, jadi nanti kalau kalian meneteskan larutan amoniak encer ke dalam gelas kimia yang 400 ml yang berisi sampel dan tadi larutan-larutan lain yang ada di situ, maka dia langsung akan ada merah ya, warna merah gitu. Apakah dia berbentuk endapan langsung ataupun merah terjadi dulu ya. Nah, itu kalau ketika kalian tambahkan amoniak encer ke dalam larutan tersebut tidak ada warna merah, berarti diperkirakan sudah tidak ada endapan terbentuk lagi. Nah, itu baru kita melakukan digest, DIGEST ya, digest ya, di mana kita menginginkan endapannya menjadi lebih besar ya. Jadi pematangan endapan ya. Nah, pematangan endapan ini dilakukan di penangas air ya, penangas uap atau penangas air. Ada yang bisa kalian gunakan itu yang ada di meja ya, atau kalau misalnya kalian nanti berebut habis ya, maka kalian bisa juga melakukan gelas kimia yang 400 ml tadi dimasukkan ke dalam gelas kimia yang 1000 ml ya, tapi berisi air. Itu sama saja ya, seperti penangas uap. Nah, kemudian dibiarkan selama 20-30 menit supaya endapan yang terjadi bisa menjadi lebih besar-besar ya, atau partikelnya menjadi saling berikatan dan turun ke bawah ya. Ada sebagian di sini yang khusus ya, khusus yang NIDMG kadang-kadang dia ada di permukaan karena ringan ya. Endapannya terbentuk karena ringan, dia ada di permukaan. Ada beberapa hal. Ketika dilakukan pengadukan dia akan turun ya, atau dilakukan pemanasan ini dia akan turun ya dari permukaan larutan yang ada di dalam gelas kimia 400 ml itu. Nah, seperti yang sama dikatakan Bu Retno tadi, dalam prosesnya itu ada proses menunggu ya. Nah, ketika melakukan menunggu itu maka kita melakukan pengkonstanan kaca masir dari awal ya. Dari awal kita melakukan pengonstanan di mana kaca masir yang sudah bersih ya, yang sudah bersih itu dikeringkan dengan oven. Kita tidak menggunakan panas langsung dari Bunsen atau Fisher. Kalau tadi yang sulfat kita langsung ya
Tapi kalau untuk yang ini kaca masirnya masukkan dalam oven pada suhu 110 sampai 120 derajat Celcius. Biasanya 110 saja ya, tidak usah tinggi-tinggi. Selama 30 menit. Kemudian nanti dikeluarkan ya, masukkan dalam deksikator. Hati-hati, jangan panas-panas masukkan dalam deksikator ya. Kalau panas nanti tutup deksikatornya jatuh ya, karena itunya meleleh kunci apa sih namanya pelapisnya itu ya, yang menggunakan vaselin ya, nanti dia akan cair, kemudian tutup deksikatornya bisa jatuh. Jadi tunggu dingin dulu baru masuk deksikator ya. Kemudian ini tadi ya, setelah ini kayaknya tadi itu ya, di yang bagian atas ya, lanjutan dari yang tadi ketika sudah melakukan diges ya, pemanasan 20-30 menit supaya endapannya menjadi lebih besar dan turun ke bawah, sehingga di bagian atas itu merupakan larutan yang bersih, tidak ada endapannya ya. Kalian bisa meneteskan lagi amonium hidroksida ya. Ketika kalian teteskan, kalau tidak terbentuk endapan atau tidak bentuk warna merah, berarti itu sudah selesai proses pengendapannya ya. Tetapi kalau masih ada, maka kita tambahkan lagi sampai itu tidak terbentuk ya. Kemudian biarkan ya endapan bersama larutan induk yang tadi ya pada suhu ruang selama 45 menit ya. Tadi seperti saya katakan, kaca masir tadi ya, setelah dipanaskan disimpan di deksikator, ditimbang ya, timbang di neraca analitis, setelah dicatat kemudian panaskan lagi menggunakan oven ya. Biarkan lagi, lakukan itu beberapa kali sampai seperti yang disampaikan oleh Bu Retno, 2 angka di belakang koma. Bagi kami mungkin 2 angka di belakang koma sudah oke ya. 2 angka di belakang koma sama, berarti angka ketiganya agak beda-beda, nanti itu yang di rata-rata. Tetapi nanti kalau kalian betul-betul bekerja yang sungguh-sungguh, maka 3 angka di belakang koma harus sama. Harus sama, itu harus sama. Kemudian angka keempatnya yang beda ya. Tapi di sini mungkin waktunya akan menjadi lama kalau kita lakukan hal tersebut, maka kita percepat menjadi 2 angka di belakang koma ya, yang sama, maka angka ketiga tidak sama nggak apa-apa ya. Dalam prosesnya kalau nanti ternyata kita tidak mendapatkan juga hal seperti itu, maka itu bisa dilakukan esoknya atau hari apa bikin perjanjian dengan Pak Alim ya. Saya tinggal memanaskan gitu, saya tinggal memanaskan dan menimbang konstan, itu boleh ya, boleh. Kemarin saya juga sudah negosiasi dengan Pak Alim, biasanya sih 2 hari ya. 2 hari baru bisa dapat yang konstan beratnya ya. Untuk yang sudah ada endapannya ya, jadi endapannya sudah disaring oleh kaca masir seperti yang ditunjukkan pada video tersebut, di mana ada penyedotnya ya, seperti vakum gitu ya, tetapi dihubungkan dengan keran air. Nah, keran airnya harus dibuka. Kalau keran airnya tidak dibuka, maka endapan yang ada di dalam kaca masir tersebut tidak tersedot keluar larutannya ya. Endapannya akan tertinggal di situ. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa tadi ya, menimbang kaca masir kosong sampai konstan ya sudah. Kemudian saring endapan dengan kaca masir, barusan sudah saya sampaikan. Kemudian cuci endapan sama seperti yang dibahas oleh Bu Retno tadi. Kita akan mengecek apakah masih ada Cl, karena kita menambahkan Cl tadi 1:1 ya. Nah, kita cek apakah masih ada Cl. Kita cuci pakai Aquades ya. Kemudian kaca masir itu kan tetap dihubungkan dengan tadi ya penyedotnya itu, dan ada tiangnya ya, tiangnya ke bawah ya, seperti tiang corong ya. Maka yang diambil dari situ tetesan dari tiang corong itu ya. Terakhir pencucian, larutan yang ada di tiang corong itu diambil, bisa menggunakan kaca arloji ya. Kemudian diteteskan AgNO3, apakah masih ada Cl. Kalau masih ada Cl berarti ada endapan putih ya, berbentuk endapan putih ya, itu adalah AgCl. Nah, kalau itu masih terjadi, lakukan pencucian kembali, cek lagi. Jadi jangan mengambil larutan yang ada di dalam filtrat yang ada di dalam itu ya, di dalam tempat penyedotan tersebut ya, tapi di ujung dari tiang penyaring ya.
yang ada kaca masir di atasnya. Nah, kemudian nanti kalau sudah bebas dari ion klorida, dikeringkan seperti tadi saya katakan, ya, didinginkan, kemudian ditimbang, dan kalau itu belum konstan juga, kalian bisa minta izin Pak Halim untuk menimbang esok harinya. Ya, hanya menimbang sampai konstan, bukan hanya menimbang, manaskan, menimbang sampai konstan, kemudian dibersihkan ya, jangan ditinggal begitu aja. Kalau sudah konstan, dibersihkan ya, dicuci kaca masirnya karena kemungkinan akan dipakai oleh kelompok lain. Ya, ini di situ ada ya, seperti tadi faktor gravimetri sudah diberikan di sini ya. Jadi tinggal memasukkan saja nanti dalam rumus ya. Lanjut. Nah, ini data pengamatannya sama ya. Berat sampel yang kalian timbang pertama, kalau untuk Ni DMG ini ya digunakan Ni sulfat yang warnanya biru tadi ya. Kemudian berapa gram yang kalian timbang tadi sekitar 0,3 berapa gitu belakangnya dituliskan di sini. Nah, penimbangan kaca masir di sini juga dituliskan ya. Lama pemanasannya berapa yang pertama, lama pendinginan ya. Pendinginan itu boleh aja dari mulai di luar kemudian masuk eksikator, kemudian baru ditimbang beratnya, itu lama pendinginan ya. Kemudian beratnya berapa ya, sampai beratnya konstan. Konstan itu misalnya berat kedua sama ketiga konstan itu bagus ya, berarti bisa langsung dilakukan rata-rata. Tapi kalau tidak bolehlah tambah berat keempat, ya. Mungkin dia akan konstan dengan berat ketiga. Nah, kalau mencari rata-rata, maka yang dekat saja, misalnya berat ketiga dan berat keempat itu sudah dikatakan konstan, itu yang di rata-rata. Jadi berat ke-1, ke-2 tidak ikut di rata-rata. Ya. Hanya yang konstan saja. Konstan itu di rata-rata karena angka terakhirnya berbeda. Ya. Lanjut. Nah, ini juga sama ya. Tapi kaca masir ini sudah berisi endapan, sudah dilakukan pemanasan. Ya. Berapa lama pemanasannya, berapa lama pendinginannya, berapa beratnya. Ya. Kemudian sampai konstan juga sama ya. Kalau 2-3 sudah konstan, kita bisa langsung rata-rata. Kalau belum, kita lanjutkan lagi dengan pemanasan berikutnya, yang kemudian juga di rata-rata. Ya. Biasanya kalau dibesokkan, itu beratnya bisa bertambah ya. Bertambah dengan adanya mungkin penyerapan kadar air dari udara mungkin ya. Jadi nanti dilakukan pemanasan lagi, nggak apa-apa. Ya. Nah, itu perhitungannya ya, di mana berat endapannya itu berapa ya, berat rata-rata tadi ya, yang didapat dari yang sudah konstan ya, dikurangi yang berat rata-rata kosong kaca masir. Ya. Nah, baru dihitung persen ya kadar dari nikel dalam sampel. Yang AR dengan MR itu sudah diberi di atas ya, 0,2 berapa tadi ya, itu adalah faktor gravimetri ya. Kemudian baru berat endapannya berapa yang tadi kalian berat endapan yang kalian dapat ya, yang di atas, dan berat sampelnya yang kalian timbang awal ya, Ni sulfat kalau nggak salah ya, kali 100%. Nah, itu dapat kadar. Kenapa kita agak cepat-cepat, karena kalian akan melakukan tes, mudah-mudahan waktunya cukup ya Bu Retno ya. Jadi ini kita akhiri saja. Ada pertanyaan nggak? Halo, semuanya ada pertanyaan untuk Ni DMG? Pengendapan dilakukan pada suhu sekitar 70-80 derajat Celcius dengan menambahkan basa, amonium hidroksida. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri untuk yang Ni DMG. Sebentar, terima kasih ya Rafli. Untuk sambil menunggu, nanti soalnya akan diberikan oleh Bu Retno, dan prosedurnya bagaimana nanti Bu Retno menyampaikan. Tolong buka kamera, kita foto dulu sekali. Ini minggu terakhir ya? Minggu terakhir sebelum libur maksudnya.